Oke, di sini saya siapkan 5 lembar daun kol. Ini daun kolnya sudah saya cuci bersih, kemudian saya celupkan ke air panas dulu sebentar ya, supaya kuman-kumannya mati. Oke, dan ini kolnya akan saya iris-iris. Untuk karedok biasanya kolnya itu diiris halus ya teman-teman. Seperti ini. Oke, iris kolnya hingga selesai. Oke, dan ini sudah selesai diiris kolnya, sisihkan dulu. Kemudian di sini ada 5 biji atau 5 lonjor kacang panjang. Kacang panjangnya sudah dicuci bersih. Kemudian akan saya iris-iris. Ini saya irisnya pendek-pendek seperti ini teman-teman. Untuk panjang atau pendeknya tergantung masing-masing ya. Oke, dan sudah selesai, sisihkan dulu kacang panjangnya. Kemudian di sini ada 1 buah mentimun, mentimunnya juga sudah dicuci bersih. Kemudian mentimun ini akan saya iris-iris tipis seperti ini. Boleh juga diiris kotak-kotak ya teman-teman, tapi biasanya untuk karedok diirisnya seperti ini ya teman-teman, diiris bulat-bulat tipis. Oke, sisihkan dulu. Kemudian di sini ada 2 genggam tauge yang udah dicuci bersih, kemudian sudah dicelupkan ke air panas juga sebentar. Kemudian ada juga kerupuk sebagai pelengkapnya ya. Kemudian sekarang saya akan membuat bumbu karedoknya. Di sini saya pakai 1 ruas jari kencur, kemudian 1 siung bawang putih, lalu ada 10 biji cabai rawit. Kemudian saya tambahkan 1/4 sendok makan garam. Oke, kemudian ini akan saya tumbuk bumbunya sampai halus ya. Untuk cabai rawitnya teman-teman, jika tidak suka pedas boleh dikurangi, atau jika suka pedas boleh ditambahi juga ya teman-teman, tergantung masing-masing. Oke teman-teman, ini sudah halus cabainya. Kemudian di sini saya tambahkan 70 gram gula aren. Ini gula arennya berwarna hitam pekat ya teman-teman. Kemudian akan saya ulek gula arennya hingga meleleh atau hingga hancur ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk bumbu karedok itu wajib pakai kencur ya teman-teman, karena itu memang udah ciri khasnya ya. Jadi kalau dilihat-lihat, bumbu karedok ini seperti mirip bumbu pecel juga ya teman-teman, hanya sedikit aja perbedaannya. Oke, dan ini gula arennya sudah tercampur ya teman-teman, sudah meleleh seperti ini. Kemudian di sini sudah saya siapkan 100 gram kacang tanah yang udah digoreng. Kemudian saya tambahkan, saya masukkan ke dalam ulekan. Ini saya masukkan separuh dulu ya teman-teman. Kemudian saya giling kacangnya. Ini kacangnya memang berwarna coklat gelap ya teman-teman, bukan gosong, karena udah saya cicipi tadi ya, bukan gosong. Oke, kemudian saya ulek ini teman-teman. Oke, tambahkan lagi sisanya. Jadi nanti bumbu karedoknya ini teman-teman sedikit berwarna lebih gelap dari biasanya. Itu pengaruh karena kulit kacangnya dan juga gula arennya ya teman-teman. Gula arennya berwarna hitam pekat tadi. Oke, kemudian tumbuk ya kacangnya ini hingga halus. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih yang udah subscribe sebelumnya. Buat yang belum, tolong dibantu subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di like dan di komen juga ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum pernah nyobain karedok, silahkan coba teman-teman, ikuti resep ini, karena ini karedoknya sangat enak ya. Ini karedok khas Sunda ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan sedikit air agar tidak terlalu lengket, jadi agak lebih mudah dihaluskan. Kalau ada yang tanya apakah bumbunya bisa di blender, sebenarnya bisa ya teman-teman, tapi alangkah lebih enaknya kalau diulek seperti ini.
Karena kalau di blender nanti hasilnya sudah berbeda ya teman-teman. Oke, ini saya tambahkan lagi sedikit air lagi ya, agar lebih gampang lagi dihaluskan. Karedok ini makanan khas yang berasal dari suku Sunda ya teman-teman. Biasanya sayuran yang dipakai itu sayuran yang termasuk jenis sayuran lalapan ya. Bisa terong lalapan, tauge, kacang panjang, timun, dan yang lainnya ya. Dan semua sayuran yang dimasukkan itu biasanya semuanya mentah ya teman-teman. Kalau saya tadi tauge dan kolnya itu saya rendam dulu sebentar dengan air panas ya, untuk menghilangkan bakteri-bakterinya aja ya teman-teman. Oke, dan ini bumbu karedoknya sudah halus. Sekarang masukkan kacang panjangnya, kemudian masukkan juga kolnya, kemudian taugenya, dan juga timunnya ya teman-teman. Masukkan semuanya. Oke, lalu dicampur hingga semua sayuran ini terbaluri dengan bumbu karedoknya ya teman-teman. Untuk jenis sayuran yang dipakai dalam karedok itu tergantung masing-masing orang ya teman-teman. Ada juga yang menambahkan terung lalap. Kebetulan saya tidak suka dengan rasa terung mentah, jadi tidak saya tambahkan. Tapi kalau teman-teman suka boleh juga ditambahkan. Boleh juga ditambahkan sayuran apa aja yang teman-teman suka ya teman-teman. Oke, campur hingga semuanya tercampur merata seperti ini. Oke teman-teman, dan sudah tercampur merata. Sekarang saya pindahkan ke dalam piring. Ini dia teman-teman, karedoknya sudah saya pindahkan ya. Kemudian saya tambahkan kerupuk. Untuk porsi sebanyak ini bisa dimakan untuk 4 orang ya teman-teman, sebagai tambahan lauk. Oke, dan ini dia hasilnya teman-teman, karedok yang saya buat. Ini kelihatan udah sangat menggiurkan sekali ya. Bumbu kacangnya sangat wangi, aroma kencurnya juga sangat bikin selera ya teman-teman. Oke, ini akan saya makan. Ini enak banget teman-teman. Karedoknya sangat enak ya, sangat gurih. Persis mirip seperti rujak ya teman-teman. Bedanya ini pakai sayuran, jadi lebih tepatnya mirip rujak sayur ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.